Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa.
Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan kami bersyukur. Terima kasih, oh haleluya. Kami berterima kasih, Bapa sayang anak, demikianlah Kau menyayangi kami. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu besar, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berterima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tak pernah berhenti mengalir memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan, berikan kami telinga yang siap mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap ditaburi firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tak pernah berkesudahan. Dan hari ini saat ini kami mau memberikan yang terbaik juga Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang mengalir Tuhan dari hati kami, yang kami akan berikan dengan penuh ucapan syukur. Biar persembahan kami boleh berguna untuk perluasan pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Shalom pagi saudara-saudara. Ada sukacita hari ini? Haleluya, kita semua anak-anak Tuhan Yesus ya. Kita disayang oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun kita yang dibiarkan. Kita bukan anak yatim piatu, begitu Tuhan bilang. Ya, karena ada Bapa Sorgawi yang terus mengasihi kita. Yuk kita berdoa, kita datang kepada Bapa. Bapa, terima kasih. Buat hari ini kami boleh merasakan kasih sayang-Mu di dalam hidup kami yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan harapan untuk hari-hari ke depan kehidupan kami. Bahkan sampai kepada kekekalan. Karena kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Kami mau dengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami. Karena firman-Mu memberikan kedamaian, memberikan sukacita, memberikan kekuatan kepada hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudaraku, hari ini kita mau membahas tentang membangun komunikasi orang tua dengan anak.
Orang tua di sini bisa siapa saja dari latar belakang yang seperti apapun ya, di dalam usia begitu kita menikah maka kita kemudian Tuhan menjadikan kita orang tua. Ya, baik yang masih pasangan muda dengan anak yang kecil-kecil maupun kita orang tua dengan pengalaman yang sudah begitu banyak dan mungkin sudah punya anak tapi punya cucu bahkan mungkin buyut ya, tetap kita orang tua. Lalu untuk anak-anak ini anak-anak mulai dari yang paling kecil sampai dengan kita yang sudah tua pun seperti saya tetap anak karena saya masih punya papi. Begitu ya, saudara-saudara juga yang masih punya orang tua yang hidup, kita semua juga adalah anak-anak. Jadi firman Tuhan hari ini untuk kita semua, apakah kita anak atau kita orang tua. Ya, puji nama Tuhan, kita memulai saudaraku dengan bagian berikutnya. Ya, tolong dibuka ya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya. Kita buka dulu kitab Mazmur saudara-saudara. Bacaan ini dari Mazmur 103 ayat 13, lagunya luar biasa. Apalagi kalau kita menyanyikan dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh kerinduan kepada Bapa, lagu ini luar biasa. Kita baca ayatnya Mazmur 103 ayat yang ke-13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya. Wow, kalau dengar kata sayang ya, itu hati adem. Dengar kata sayang, hati itu serasa ada yang menaungi, ada yang melingkupi, ada yang melindungi ya. Karena sayang ini apalagi disebut seperti Bapa sayang anaknya. Bapa di bumi saja kita rindukan. Kita memiliki kasih Bapa yang di bumi. Walaupun pada kenyataannya banyak mungkin di antara kita punya Bapa tapi tidak merasakan sayang dari Bapa. Mungkin Bapa kita seorang yang otoriter, seorang yang keras, ya mendidiknya juga keras, kata-katanya mungkin kasar, kelakuannya juga mungkin kasar. Atau kita adalah seorang anak yang besar tanpa ayah. Karena mungkin ayah kita meninggal ketika kita kecil, atau kita begitu lahir sudah tidak punya seorang ayah sampai usia kita dewasa. Nah, kondisi kita berbagai macam sehingga pengalaman kita dengan Bapa yang di bumi, dengan ayah yang di bumi ini juga pasti beda-beda. Ada yang merasakan dikasihi oleh ayahnya, disayang oleh papanya, ya, dicintai oleh papinya. Ya, saya mengucap syukur termasuk seorang yang merasakan sayangnya papi saya. Ya, kalau ingat papi itu yang paling nomor satu, saya sangat merasakan papi saya sangat mengasihi anak-anaknya. Kita berlima semua disayang. Saya pun merasakan punya papi yang sayang sama anaknya. Puji Tuhan. Tapi ada banyak di antara kita mungkin yang kekurangan kasih sayang. Bahkan tidak mendapat kasih sayang. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa kita di bumi mungkin mengecewakan kita, termasuk mungkin mama kita di bumi mengecewakan kita. Tidak sepenuhnya. Kalaupun Dia sayang, ada waktu-waktu kita tetap terluka oleh yang bersangkutan. Ya, tetapi hari ini Tuhan mengingatkan lagi kepada kita. Seperti apapun Bapamu yang di bumi, ingatlah engkau punya Bapa yang di sorga. Amin. Amin. Apakah kita merasakan bahwa Bapa yang di sorga itu Bapa yang sayang kepada kita. Nah, sejauh mana kita bisa merasakan kasih sayang Bapa yang di sorga? Ini penting banget saudaraku. Bertambah-tambah banyak kita merasakan, oh Tuhan, kasih sayang-Mu tak berkesudahan bagi kami. Kita belajar dari firman Tuhan, kasih Bapa itu kasih yang bagaimana saudara? Apa yang saudara tahu tentang kasih Bapa sorgawi? Kasihnya seperti apa?
Jangan diam. Ayo kenali kasih Bapa di sorga seperti apa. Yuk. Diam semua. Ayo berani ngomong. Tadi pagi pada berani ngomong. Ya. Ayo kasih Bapa di sorga seperti apa? Ya. Kasihnya kasih agape, betul. Kasihnya kasih agape. Kasih agape ini punya sifat seperti apa saudara? Sifatnya tidak bersyarat. Mana ada kasih orang di bumi bersyarat. Kasih Bapa di sorga, kasih yang tidak bersyarat. Dia menerima kita sebagaimana kita adanya. Bahkan ketika kita dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun, Bapa di sorga siap menerima kita. Kedua, Bapa di sorga punya kasih. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasihnya kekal. Karena dia Bapa kita yang kekal. Kasihnya kekal. Kasihnya tidak berkesudahan. Kasihnya kasih yang tidak bersyarat. Kasihnya kasih yang tidak menuntut. Itulah kasih Bapa. Kalau kita mengenal ya seorang anak yang bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya, kisah itu ada di Alkitab. Dia bawa itu harta warisan ayahnya, padahal ayahnya belum meninggal tapi udah minta warisan. Ayahnya kasih, dia pergi, dia mau bebas, dia mau merdeka, dia habiskan itu semua harta untuk foya-foya, untuk kelakuan-kelakuan yang tidak benar. Sampai akhirnya dia jatuh miskin dan sampai dengan makan makanan babi. Disitulah dia baru sadar, saya itu punya ayah, saya itu punya Bapa. Selama ini saya merdeka tanpa Bapa. Saya foya-foya, saya hidup seenaknya, mengejar hawa nafsu, memenuhi semuanya sampai akhirnya jatuh miskin. Tapi aku ingat aku punya Bapa. Bapa ini, aku mau pulang ke rumahnya. Lalu dia pulang ke rumahnya. Kita tahu bapaknya ini seorang yang luar biasa kasihnya kepada anaknya. Bapaknya ini selalu menanti. Kapan anaknya pulang? Kapan anaknya pulang? Maka ketika dilihatnya dari kejauhan, ada anaknya pulang. Bapak ini mengenali. Saudara, bukan anak itu yang lari-lari kepada bapaknya. Tapi kisah ini menyampaikan bapaknya yang lari. Sekencang-kencangnya dia lari untuk menemui anak yang ditunggu-tunggunya pulang. Ketika didapati anaknya berkata, "Bapa, aku sudah berdosa kepadamu. Aku pulang, gak perlu lagi kau anggap aku anak. Terimalah aku sebagai hamba. Aku kerja aja di rumahmu, aku udah senang banget." Tapi bapaknya ini saudaraku betul-betul Bapa yang luar biasa. Kasihnya tidak bersyarat kepada anaknya. Segitu anak sudah menyakiti, segitu anak kelakuannya sudah begitu buruk. Bapak ini bilang, Bapak ini langsung merangkul anaknya. Dirangkulnya anaknya. Lalu dia berkata kepada hamba-hambanya, "Ayo ambilkan baju yang terbaik. Ganti bajunya. Berikan kepadanya kasut yang baru. Dan berikan kepadanya cincin." Cincin bicara hak. Hak sebagai anak, bapaknya amat kaya raya. Dia berikan itu satu hak, kamu tetap anakku, selama-lamanya anakku. Maka kisah ini saudaraku mengingatkan kita, begitulah kasih Bapa Surgawi. Siapa kita? Sejauh mana kita sudah pergi menjauh daripada Dia? Ingatlah, Bapak menanti kita pulang. Bapak mau kita pulang. Bapak mau membagikan kasih-Nya yang tidak berkesudahan, yang tidak pakai syarat apapun. Kasih manusia saja yang penuh syarat. Kamu mesti begini, maka saya begitu. Kalau kamu enggak begini, saya enggak begitu. Itu kasih manusia. Bapak kita di bumi mungkin seperti itu. Mama kita di bumi mungkin seperti itu. Kita juga jadi bapak, kita juga jadi mama, mungkin seperti itu kepada anak-anak kita. Tapi puji Tuhan, kita punya Bapa Surgawi. Tidak
seperti itu. Amin, saudara-saudara. Amin enggak? Amin. Sudahkah kita merasakan kasih-Nya yang terus merangkul kita, yang terus mengasihi kita, kasih yang bahkan sanggup menyembuhkan segala luka hati kita oleh karena kita punya hubungan ya dengan orang-orang di rumah yang tidak baik. Kita percaya Bapa Surgawi sanggup, saudaraku, menebusnya, sanggup menggantikannya. Supaya kita menyadari, jangan menyesali apa yang terjadi dalam hidup kita, keadaan keluarga kita. Kalau kita bilang, keluargaku kurang ya Tuhan, kurang harmonis, keluargaku kurang ya Tuhan. Di dalam komunikasi kurang hangat, jauh dari kata hangat, dingin, hubungan kami dingin, penuh luka dan sebagainya. Hari ini saudara, entar kita datang kepada Bapa Surgawi. Dia sanggup memenuhi semua yang kurang. Dia sanggup memberikan berlebih segala kasih-Nya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat yang berikutnya. Maka hidup kita penuh harapan di dalam Tuhan. Ya, sekalipun latar belakang hidup kita buruk, seburuk apapun, haleluya, puji Tuhan. Kita punya Bapa Surgawi yang sanggup menyembuhkan kita. Mari kita mau membaca saudaraku berikutnya ya. Oh, tadi ada kata-kata yang saya belum bacakan. Kasih akan menciptakan ruang yang nyaman. Sayang akan menciptakan ruang yang nyaman. Kita jadi orang tua, jadi suami, jadi istri. Atau jadi anak ketika kita udah besar, kita terima orang tua kita yang sudah tua di rumah kita. Apakah kita memberi ruang yang nyaman buat mereka tinggal di sana? Apakah kita memberikan rasa aman di hati mereka? Bahwa mereka ada di rumah ini, mereka aman. Dan yang bisa memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman, itu satu kata yang penting ini, yaitu sayang. Adakah kita sayang sama mereka? Adakah kita mengasihi mereka? Lebih dari itu, kalau kita sudah mengenal kasih Bapa, kalau kita sudah menghidupi, merasakan kasih Bapa yang luar biasa, apakah kasih Bapa Surgawi itu memenuhi hidup kita dan kita tinggal menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kita? Karena kasih itulah yang menciptakan ruang yang nyaman, memberikan rasa aman dalam keluarga untuk berkomunikasi lebih terbuka. Rumah tangga kita masing-masing, apakah ada komunikasi yang terbuka? Atau istri takut komunikasi sama suami karena suami keras? Atau anak-anak takut ngomong sama mama karena mama sedikit-sedikit cepret, sedikit-sedikit ngomel. Keterbukaan sering ditentukan oleh penerimaan dan penghargaan satu dengan yang lain. Dasarnya kasih, dasarnya sayang, ya. Maka akan ada keterbukaan dan keterbukaan ini ditentukan oleh penerimaan. Jadi kasih itu seperti apa? Kasih itu ada penerimaan. Kalau kita belajar tentang tubuh Kristus, kita belajar bahwa semua satu dengan yang lain adalah anggota, sesama anggota. Bahwa setiap anggota punya karunia yang berbeda-beda. Si A demikian, si B lain lagi, si C lain lagi. Dan semua itu diberikan oleh Bapa. Karunia apapun, talenta apapun, jumlahnya sedikit atau banyak. Semua diberikan oleh Bapa menjadi satu kasih karunia. Makanya jangan kita membanding-bandingkan. Betul? Diem lagi. Betul enggak? Lagi pada sakit gigi ya? Ayo buka suaranya. Ya. Di sini saudara enggak nyaman atau nyaman? Rasa aman atau enggak aman? Kalau aman berani terbuka. Ya. Nah, keterbukaan itu ditentukan oleh penerimaan. Kita menerima enggak satu dengan yang lain. Begitu di gereja kita harus saling menerima. Begitu juga di rumah.
Karena sifatnya beda-beda, kepintarannya lain-lain, kejelekannya juga lain-lain. Kita perlu berpegang pada prinsip ini bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuman Tuhan. Jadi pasti setiap suami punya kekuatan, punya kelemahan. Setiap istri punya kepintaran, punya juga kebodohan. Setiap anak juga begitu. Mau anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, berapapun kita punya anak. Pasti lain-lain. Yang diperlukan oleh semua adalah diterima. Saya diterima apa adanya. Seperti Bapa Surgawi menerima kita apa adanya. Itu anak bungsu udah banyak dosanya. Mempermalukan nama bapaknya. Ngabisin harta bapaknya. Jelek saudara. Tapi ketika dia pulang, bapaknya menerima dia apa adanya. Engkau anak, dulu anak, ya sekarang anak. Bukan dulu anak ketika kamu udah jelekin ibumu bapamu, engkau bukan lagi anak. Oh tidak, Bapa kita di sorga menerima kita apa adanya. Itulah yang kita terima, maka sekarang kita sebagai orang tua, sebagai anak, siapapun orang-orang terdekat kita, sudahkah kita menerima mereka apa adanya? Supaya kita jangan membanding-bandingkan. Bandingin suami sama suami tetangga. Bandingin istri sama istri tetangga. Ngapain? Kok begitu ya? Bandingin anak. Anak ke-1, anak kedua dibandingin. Anak kita dibandingin sama anak orang. Ngapain? Kok belum mengerti? Bahwa semua kita unik, semua kita berbeda-beda, tugas kita adalah menerima apa adanya. Saudara mau diterima apa adanya? Kita pasti pengen diterima apa adanya. Coba kalau orang tua kita dulu enggak terima kita apa adanya, kita dibanding-bandingin, pasti hati kita tersiksa. Pasti. Begitu juga sekarang, jangan perlakukan anak kita seperti itu. Jangan perlakukan orang tua kita seperti itu. Kita bandingin orang tua kita dengan orang tua teman. Itu pekerjaan yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan luka. Akhirnya komunikasi di rumah jadi buruk. Amin. Siapa yang bersalah dalam hal ini bertobat. Kalau kita nggak bertobat dari sekarang, ini akan terus terjadi berlangsung dan akibatnya buruk. Janganlah kita menunggu sampai kita melihat kayak apa sih buruk akibatnya. Jangan saudara, karena harganya mahal. Firman Tuhan mengajar kita harus lihat kepada Bapa Surgawi. Itulah teladan untuk kita bisa mendidik anak. Oke, kamu kurang terdidik sehingga kamu tidak tahu bagaimana cara mendidik anak. Oke, itu dulu. Tapi sekarang kita mengenal kasih Bapa. Itulah panutan kita, itulah contoh kita. Cukup kita belajar bagaimana Bapa mengasihi kita. Untuk kita bisa belajar bagaimana mengasihi anak-anak kita. Karena kadang kita cari alasan, ya saya bapak saya dulu sih kayak gitu sih sama saya. Jadi saya juga begini sama anak, ya oke lah. Tapi sekarang kita kenal kasih Bapa Surgawi. Sedikit-sedikitnya kita sudah tahu seperti apa Bapa Surgawi. Contohnya yaitu perumpamaan tentang si bungsu dan si sulung. Baca itu, renungkan itu, engkau pasti mendapat, oh seperti itu ya Bapa. Maka apa yang Bapa Surgawi ajarkan kepadaku, aku akan melakukannya untuk anak-anakku, untuk orang tuaku, untuk saudara-saudaraku. Jadi perlu penerimaan dan perlu penghargaan. Bapa Surgawi sangat menghargai anaknya. Sekalipun si bungsu sudah rusak hidupnya, dia hargai.
diberikannya jubah yang baru. Baru saudara, bukan dikasih baju bekas. Bapak ini, Bapak sorgawi itu tahu menghargai anaknya. Segitu buruk pun anaknya dikasih yang baru. Dikasih kasut yang baru. Dikasih cincin saudara. Amin. Jadi jangan kita berkata begini, kalau anakku nurut kepada aku beri yang terbaik buat dia. Tapi kalau dia sering gak nurut, yang sedikit juga gue kagak kasih buat dia. Wah, itu kita masih jauh, belum belajar kepada Bapa Surgawi. Hari ini kita diingatkan, ayo pandanglah Bapa Surgawimu, belajarlah bagaimana mengasihi dari Bapa Surgawi kita. Maka kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua saudara, kita baca dari Amsal 30. Yuk kita buka Alkitab kita. Saya mengajak membaca ini karena sepertinya ayat ini belum pernah dibaca di sini. Amsal 30 ayat 11 sampai 14. Amsal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Saudara, bukan cuma orang tua mesti berkati anak. Jangan kutuk anakmu. Berkati dia, berkati dia, berkati dia. Sama sebaliknya juga. Dikatakan ada keturunan, berarti ini anak apa cucu apa buyut nih. Keturunan-keturunan yang gak berkati papanya, gak berkati engkongnya, gak berkati mamanya, gak berkati neneknya. Ternyata juga ada, bukan yang tua yang harus memberkati yang muda saja. Yang muda pun harus memberkati yang tua. Amin. Ya. Nah, baik anak-anak muda, anak-anak kita yang masih kecil harus diajari memberkati. Dari mana dia belajar? Pasti dari papa mama. Maka papa mama janganlah mengutuk, berkati anak-anakmu. Ya. Begitu juga kita anak. Ya, kita anak kalau masih muda, ya juga lah. Jangan mengutuk papa mama ya. Mungkin di depan papa mama nggak berani saudara. Anak kita ngutuk kita, tapi lihat itu di catatannya. Anak sekarang nyatetnya bukan buku, kalau anak dulu catatannya buku. Jadi dia marah sama papanya, dia gak berani ngomong sama papanya, padahal dia sedang sumpah serapah papanya itu. Dia tulis di buku. Zaman sekarang tulisnya bukan di buku, di HP. Sekali-sekali boleh dilihat HP anak, apa yang dia tulis di situ, jangan-jangan. Orang tua marah sama anak, orang tua kasarin anak belum berani balas. Paling di dalam hati dia bilang, ntar tunggu gue gede gue lawan lo. Tapi lihat catatannya di HP, apa jangan-jangan dia sumpah serapah juga papanya. Karena bagaimanapun orang tua adalah teladan. Buat anak-anak, buat cucu-cucu, saudara-saudara. Ini baru satu ayat kita baca. Jangan mengutuki. Jangan mengutuki. Bilang bodoh lu, itu udah ngutuk saudara. Janganlah begitu kepada anakmu. Janganlah begitu kepada orang tua. Amin. Bertobat semua amin. Ngeri saudara kalau ini yang kita lakukan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan ini mari kita bertobat. Lalu 12, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, bersih, kudus, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri.
Jadi ini anak-anak nih, anak muda kah atau sudah dewasa kah, kita sudah pinter, udah bisa cari duit, nggak kalah sama papa mama. Mungkin kita sekolah udah lebih pinter dari orang tua. Kita anggap kita benar, kita anggap kita bersih. Padahal kata firman, masih jauh ini, belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Hati-hati saudara, ya kita yang tahu. Kita udah lebih pinter lah sekolahnya dari orang tua, wawasan sudah banyak. Orang tua kita jauh-jauh pergi, nggak pernah keluar Jawa. Kita udah Indonesia, udah negara-negara. Gue udah lebih pinter dari bapak gue. Tapi jangan sampai seperti firman bilang, jangan bilang kamu udah bersih, udah bener. Kotoranmu sendiri aja belum dibersihin dari hidupmu. Ayat 13. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Coba kalau kelopak mata terangkat kayak apa ya? Gitu ya? Gitu ya? Angkuh ya? Ininya naik, kelopak matanya naik. Angkuh sekali. Apakah kita orang tua yang seperti itu kepada anak-anak? Atau kita anak yang seperti itu kepada orang tua kita. Kalau anaknya masih kecil enggak berani. Lihat anak kita kalau sudah besar. Berani enggak dia? Seperti itu ke orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya sudah tua. Saya aja 60 tahun, punya papi 85 tahun. Emang bedanya sedikit ya, 25 tahun. Cici saya apalagi. Papi saya menikah muda. Mungkin 22 kali menikahnya. Kita yang udah umur segini aja kita masih punya orang tua saudara. Mungkin banyak juga di antara saudara masih punya papa mama. Mungkin umur 90, 96. Apakah kita berani seperti itu ke orang tua kita? Hati-hati. Ayat 14. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Udah berani keluar nih, bukan cuma di rumah dia, kayak pisau ngomongnya itu tajam banget. Omongannya itu melukai banget. Ini bisa orang tua ke anak, bisa anak ke orang tua. Hati-hati saudara-saudara. Jangan kita pongah. Jangan kita sombong. Jangan kita lupa diri. Siapa kita? Ya. Karena tadi di ayat yang Mazmur tadi, di sebelah bawahnya ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak akan melupakan kamu. Karena engkau debu saja. Debu saja. Di hadapan Tuhan Allah kita debu saja. Karena memang kita dibuat dari debu. Betul saudara? Tubuh kita ini dibuat dari debu. Tuhan sayang kita luar biasa. Maka Tuhan mau kasihnya yang sudah mengasihi kita itu tinggal di dalam kita, memenuhi kita. Dan kita salurkan itu saudara untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita bangun hidup mereka dengan kasih. Bukan dengan bicara seperti ini, gigi yang begitu tajam. Bagaikan pisau. Amin saudara-saudara. Saya mau ingetin ya anak-anak yang orang tuanya sudah tua banget. Kita tetaplah anak. Harus hormati orang tua. Memang ada pengorbanan ya. Karena orang tua banget kadang-kadang sudah banyak lupa. Ya, kalau orang tua kita sudah pikun, apalagi orang tua kita belum pikun saja, pasti sudah mulai lupa-lupa. Sekarang bilang iya, 1 menit kemudian lupa. Itu wajar kalau orang tua, saudara.
Saya aja umur 60 nih sekarang kalau lagi ngomong suka tahu-tahu lupa satu kata. Aduh itu apa ya? Apa itu ya? Aduh kagak inget. Ih saya mikir gimana ntar saya umur 70, 80. Oh saya bilang saya jadi paham ya. Kalau orang udah tua itu saudara kok gampang lupa. Anak satu kasih makan, selesai makan anak dua datang. Ditanya Pak sudah makan belum? Belum. Loh itu anak yang ke satu bisa sakit hati itu sama bapaknya. Kalau nggak ngerti itulah orang tua. Sudah gampang lupa. Jangan tunggu kita tua baru kita paham. Oh ternyata gue dulu salah ya ke papa mama ya. Gue udah tua nih sekarang gue juga nih sudah lupa, banyak lupa. Jadi saudara di dalam banyak hal dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus merenungkan perkara ini. Supaya kita hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan seperti pisau saudara-saudara. Ya yang akan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sekarang capek ya saudara. Punya orang tua di rumah yang harus kita urus. Marilah kita melihat masa kecil kita ketika orang tua kita capek mengurus kita. Amin. Amin. Maka pasti yang timbul dari hati kita adalah kasih sayang. Oh iya ya, aku ingat dulu aku sangat dikasihi, sangat diperhatikan, sangat dilindungi. Ya sekarang waktunya saya melakukannya bagi orang tua saya. Tentulah kita orang percaya ini saudara harusnya lebih berhikmat. Karena yang kita dapat itu kasih Bapa. Bapa kasihnya lengkap. Segala sesuatu ada pada Dia. Maka hari ini saya mau berkata izinkan kasih Bapa sorgawi itu menguasai kita setiap hari dalam hidup kita. Sehingga hikmat dari Bapa itu ada pada kita, menolong kita. Sekalipun hidup kita dulu juga tidak sempurna. Di dalam keluarga yang juga tidak sempurna. Tuhan akan menolong kita supaya kita terhindar dari hal-hal semacam ini. Amin, saudara-saudara. Lalu di ayat 17. Ayat berapa ya? 15 ya. Mana tadi? 14 sudah. Bentar. Ini soalnya HP saya lagi error, saudara. Jadi saya harus bawa ini. Ayat 17, Amsal 17 ayat 17. Mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk anak gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Kalau kita melakukan dosa saudara, jangan dianggap ringan. Itu memang sangat sehari-hari dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu anggap ringan. Segala perbuatan yang salah menurut firman. Haruslah kita menyesali, kita bertobat. Minta Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita diberi hikmat oleh Dia. Sehingga kita terhindar ya dari segala pelanggaran-pelanggaran ini. Karena ya ada akibatnya. Ya, apa yang diungkapkan seumpama seperti kita akan dimakan anak raja wali atau dipatok gagak lembah. Itu pasti situasi yang gak enak akan terjadi pada kita. Jadi kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan ini saudara. Ya, mungkin manusia tidak bertindak sesuatu tetapi ingatlah Tuhan tahu. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya, jadi kita yang jadi ayah, jadi ibu. Selama kita lagi masih muda, lagi kuat. Kita harus hati-hati, jangan pongah. Jangan sombong. Sehingga kita berkata-kata yang buruk kepada anak-anak kita. Kita juga yang anak yang sekarang sudah dewasa. Jangan pongah, jangan sombong. Berkata-kata kepada orang-orang yang sudah tua renta. Karena Tuhan Maha tahu. Hati-hati
jaga sikap, jaga perkataan kita. Haleluya. Sekarang berikutnya adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga. Pertama, yuk lanjut. Luangkan waktu berkualitas. Luangkan waktu berkualitas. Kalau kita orang tua, anak-anak kita membutuhkan perhatian penuh dari orang tua. Bukan hanya kehadiran secara fisik. Tadi pagi saya sudah menyampaikan ada penyesalan di hati saya. Karena ketika anak saya yang besar lahir, lalu sebulan kemudian setelah dia lahir, saya kerja. Saya kerja 11 tahun, jadi artinya sampai umur anak saya 11 tahun. Saya kerja. Dulu saya pikir masih bisalah saya tanggulangi, saya pakai suster. Malah waktu awal-awal itu saya kerja tempatnya dekat garmen, saya kan tinggal di Kopo. Nah daerah Kopo banyak garmen, saya kerja di garmen, jadi jam 12 saya pulang. Setir mobil pulang, saya cek anak saya masih bayi itu, saya balik lagi ngantor, begitu setiap hari. Saya masih bisa kasih ASI dan sebagainya. Saya pikir adalah udah jalan saya lakukan. Yang saya lupa adalah bagaimanapun yang namanya babysitter itu orang lain. Kalau hari ini saya renung-renungkan udah apa saja yang dia kerjakan ke anak saya nggak tahu. Yang saya waktu itu perhatikan cuman yang penting begini, anak saya jangan sakit badannya ya, dikasih makan, dikasih susu, itunya benar aja. Baju bersih, wangi, udah. Waktu itu saja ukurannya buat saya. Jadi saya pikir aman lah saya kerja sampai anak saya 11 tahun. Tapi sekarang ya beberapa tahun belakangan saya berkata kepada diri saya, kalau saya bisa mengulang, saya tidak mau bekerja. Karena bagaimanapun jauh lebih baik mama papa yang mengasuh anak itu sejak kecil sampai anak kita cukup besar. Maka saya senang jika melihat dari keluarga-keluarga muda ya mama tidak bekerja, mengurus anaknya sendiri. Apalagi mama tahu firman Tuhan, papa tahu firman Tuhan. Lalu punya kesepakatan, yuk kita besarkan anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita orang tua jadi pelaku atas firman Tuhan. Lalu hidup dalam kehidupan sehari-hari bersama anak, mempraktekkan firman Tuhan. Saya merasa itu jauh lebih baik. Anakmu akan bertumbuh jauh lebih sehat. Bukan hanya tubuhnya sehat, jiwanya sehat, rohnya sehat. Ya, jadi kalau boleh saya menganjurkan kepada pasangan-pasangan muda, sekiranya bisa, sebaiknya seorang ibu tetap dapat mengasuh anaknya melewati usia-usia kritis. Sebetulnya 5 tahun pertama itu paling kritis, 5 tahun pertama. Kemudian 8 tahun pertama itu kritis. Secara ilmu saya tahu karena kuliah saya psikologi. Tapi entah kenapa waktu itu saya berpikir semua akan baik-baik saja. Nah, jadi pentingnya kita meluangkan waktu yang berkualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, bisa enggak 15 sampai 30 menit setiap hari beri waktu kepada anak-anak. Belum kepada istri ya. Minggu lalu sudah bicara soal suami istri. Hari ini beri waktu kepada anak-anak. 15-30 menit setiap hari. Jika engkau bersama anak-anak di rumah. Apalagi anak-anak ya, bilang apalagi semua usia ada kritisnya. 5 tahun pertama ada usia kritis. Sampai di SD ada kritis, begitu puber juga kritis. Jadi sebetulnya sampai anak kita lewati pubertas, sebaiknya orang tua setiap hari beri waktu untuk anak bicara. 15-30 menit, kalau bisa 1 jam sehari lebih bagus. Tapi waktu itu ketika ketemu itu bukan masing-masing pegang HP. Di depan meja sama-sama makan sama-sama tapi satu tangan pegang HP, satu tangan pegang sendok. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya sama aja bohong. Betul saudara?
Karena ketika kita berkomunikasi, kita tatap-tatap mata sama anak. Bukan mulut ngomong tapi mata lihat HP. Enggak begitu caranya. Kita lihat mata anak kita. Ada kehangatan di sana, ada kasih sayang di sana. Bukan cuma mulut yang ngomong. Berilah ini kalau kemarin-kemarin belum kita lakukan, belum terlambat. Mulailah dari hari ini. Khususnya Bapak Ibu Saudara-saudara, usia anakmu belum dewasa. Itu harus. Gimana yang anaknya sudah dewasa? Ya sama, mereka juga butuh. Begitu saya memahami ya, teringat kembali, diingatkan bahwa pentingnya komunikasi di dalam rumah tangga. Ya, saya siapkan waktu, saudara-saudara. Kadang kalau lagi sibuk banget di rumah, sekarang kan anak saya yang di rumah cuma satu, Aron. Kak cicinya ada di Jakarta. Kalau ada Aron di rumah, saya pulang, ya, saya suka panggil dia, sini duduk di depan mama, saya makan. Sambil mama makan kita ngobrol yuk, gitu. Karena habis ini mama ada acara, tapi kita harus ngobrol apa, Ma? Ya ngobrol apa aja, hari ini kamu ngapain? Gitu ya saudara ya, kita harus cari bahan obrolan. Ngobrolin apa, urusan sekolah udah beres? Ya tanya aja, hari ini dia ngapain? Hari ini engkau senang gak? Senangnya apa hari ini? Terus apa yang bikin kesel? Ada gak yang bikin kesel? Bangunlah komunikasi. Biarkan anak kita berbicara, bercerita. Juga pasangan suami istri. Selalu ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Supaya ada kehangatan, ada hubungan yang terus berjalan. Amin. Ini yang mesti bangun komunikasi sama anak siapa nih? Papa atau mama? Mama atau papa? Dua-duanya, betul. Ya, jangan cuman mama, jangan cuman papa. Anak butuh dua, butuh papa, butuh mama. Makanya Tuhan kasih dua, ada papa, ada mama. Kalau butuh cuma satu orang, nah itu mah seperti binatang yang bisa mengawini dirinya sendiri tuh. Binatang apa ya contohnya, lupa saya. Ada kan binatang dia gak perlu pasangan. Dia bisa mengawini dirinya sendiri terus melahirkan anaknya sendiri. Cukup satu. Kita manusia Tuhan kasih dua. Dua-duanya penting. Papanya penting, mamanya penting. Saya kalau telepon anak saya yang besar, karena dia bisa pulang tuh 2 minggu sekali. Kadang kalau lagi ada banyak acara di sana, dia gak bisa pulang. Atau di antara 2 minggu itu kita telepon. Kadang saya bilang, Pah kamu yang telepon. Papanya telepon. Ngobrol aja. Ya. Ngobrol ngapain, sama siapa, apa hasilnya dan sebagainya. Kadang saya yang telepon. Jadi anak kita butuh papanya, butuh mamanya. Papa jangan bilang begini, tugas saya cari duit. Mama saja urus anak di rumah. Tidak. Firman Tuhan tidak mengajar kita seperti itu. Semua anak butuh papa, butuh mama. Amin. Amin papa-papa. Amin mama-mama. Kalau sesekali lagi darurat, papa titip ke mama boleh. Tapi biasakanlah komunikasi itu terjadi, dilakukan oleh papa, oleh mama. Kadang kami berdua ngobrol, video call dengan anak. Berdua, anak bisa lihat papa mama ada. Kadang papanya sendiri, kadang mamanya sendiri. Itu perlu saudara-saudara, mari lakukan. Belum ada kata yang terlambat, tidak ada kata terlambat. Aktivitas sederhana seperti makan bersama, lakukanlah di rumah. Berjalan sore, mau olahraga ya, sambil olahraga ajak anak kita. Yuk dek ikut papa yuk, papa mau jalan nih. Padahal si papa sebetulnya malas jalan. Tapi ya kan papa harus mikirin gimana cara saya bisa komunikasi sama dia. Kalau di rumah dia main game terus. Gimana caranya saya hindarkan dia dari game. Yuk ikut papa, papa mau olahraga, ayo kamu juga olahraga temenin papa. Ajaklah dia.
Ngobrol lah sambil jalan. Ya, kita menemukan cara-cara baru, Bapak Ibu, temukanlah cara-cara supaya kita bisa berkomunikasi dengan anak. Sekarang ini sering terjadi masuk ke rumah, ambil makanan di meja, mejanya benar meja makan, tapi zaman sekarang sudah jarang duduk bareng-bareng di meja makan, makan bareng. Yang ada terjadi masing-masing ambil makanan di meja, lalu dibawa masuk ke kamar masing-masing. Si anak makan di kamarnya, si anak yang kedua di kamarnya, paling orang tua duduk di meja makan. Wah, nggak benar kalau begitu, nggak bagus seperti itu. Betul saudara? Berapa banyak keluarga kita seperti itu? Jangan dibiarkan. Kasih tahu anak-anak, jam makan adalah jam kita kumpul. Sambil makan, kita ngobrol sama-sama. Jadi setiap kita makan bareng-bareng. Jadi usahakan juga papa mama usahakan bisa makan bareng sama anak-anak. Apakah di rumah ataukah lagi pergi keluar. Lakukanlah itu. Ya. Lalu mencari momen-momen di mana kita bisa pergi bareng sama anak-anak kita. Itu penting saudara, ya, momen berharga untuk mempererat komunikasi. Yang penting ada kualitas kebersamaan. Bukan cuma jumlahnya, tapi ketika ada waktu kita betul-betul beri perhatian, beri penghargaan, beri dukungan, doakan anak-anak kita, kasih firman Tuhan, kuatkan imannya, kuatkan hatinya. Itu semua dibutuhkan oleh anak-anak kita hari-hari ini. Karena kita tahu mereka pun di luar sana ya banyak persaingan, banyak kondisi-kondisi yang buruk di dalam pergaulan. Anak kita butuh rumah yang sehat. Komunikasi di rumah yang sehat itu akan mengikat mereka bersama kita. Kalau enggak kasihan anak kita di luar sana jadi apa? Nomor 1 saudara, lalu berikutnya nomor 2. Ya, nomor 2 apa? Dengarkan dengan empati. Apa itu empati? Meletakkan perasaan kita pada dia. Menaruh hati kita di hatinya. Ketika mulutnya bicara, kita perhatikan apa yang dia ucapkan, tetapi kita memperhatikan kira-kira apa sih sebetulnya yang dia mau ngomong. Bagaimana kondisi hatinya, bagaimana perasaannya. Mendengarkan bukan sekedar mendengar kata-katanya, tapi juga memahami perasaan di baliknya. Saat anak bercerita, hindari memotong pembicaraan atau langsung menghakimi. Ya, jangan ketika anak kita baru jangan ngomong, aduh saya ada masalah nih. Tadi di sekolah guru baru ngomong begitu. Mamanya langsung, diomelin guru ya? Kamu nakal lagi ya? Belum dia ngomong. Udah dipotong begitu. Siapa yang mau cerita kalau digituin? Enggak papa, enggak mama, enggak tahu nih. Siapa di rumah yang seperti itu? Kita harus berubah, ya. Bapak Ibu, dengan begitu anak merasa dipahami dan lebih terbuka untuk bicara di kemudian hari. Ada rasa aman yang orang tua ciptakan, yang orang tua usahakan supaya anakku mau cerita. Kalau bukan ke papa mama cerita ke siapa? Kalau cerita ke orang lain, kalau benar nanti nasihatnya. Kalau nasihatnya di luar firman, nasihatnya bikin mereka berontak sama orang tua, kan kita nanti yang nanggung akibatnya. Jadi pastikan anak-anak kita mau bicara dengan terbuka. Bukan dengan cara kita paksa. Ayo terbuka, awas kalau kamu gak terbuka. Kalau sekarang gak terbuka, tidak ada besok buat papa. Itu mengancam namanya. Bukan begitu, tapi kita mau dengerin. Ya, amin saudara. Supaya anak-anak kita mau terbuka kepada orang tua. Jangan juga kita bilang biar aja nanti dia terbuka sama guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu punya waktu berapa jam. Tetaplah orang tua. Dan yang diharapkan oleh anak juga orang tua lebih daripada orang lain.
Tetap itu Tuhan sudah atur demikian, maka mari kita lakukan seperti pola-pola yang Tuhan sudah ajar kepada kita. Jangan kita bikin pola sendiri supaya kita rasa tidak dibebani. Berikutnya. Gunakan bahasa yang positif. Saya bacain ayatnya ya saudara. Bahasa yang positif itu yang seperti apa contohnya. Ini ayatnya ada di Efesus 4 ayat yang ke-8 dan bukan Efesus, Filipi ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ketika kita ngomong sama anak, pikirkanlah ini semua nih. Yang firman Tuhan katakan supaya yang kita omong itu yang manis. Jangan kata-kata kita hambar ke anak, dingin ke anak. Gak kerasa ada kasih sayang orang tua. Ya, kita pikirkan yang seperti ini ketika kita mau ngomong di rumah yang mulia, yang suci, yang sedap untuk didengar. Yang enak buat didengar anak-anak adem. Apa bunyinya? Ya, 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ini penting ya. Sebelum kita bisa didik anak kita dalam ajaran nasihat Tuhan. Sebelum itu, kita harus pastikan hati anak-anak kita enggak ada yang marah sama papa mama. Kita harus pastikan hati anak-anak kita enggak ada yang luka sama papa mama. Barulah kita bisa mengajar mereka tentang firman. Betul enggak? Bayangin kalau hati anak-anak kita luka sama papa. Terus papa bilang yuk sini kita kumpul mesbah doa. Papa mau kasih firman Tuhan. Pret kata anak-anak kita. Ngomong lu firman Tuhan. Mungkin gak kesebut di mulut mereka. Tapi ngegremet di hati mereka. Apaan mau ngajarin firman? Ngomongnya aja kasar. Gak ada penghargaan sama anak. Loh, anak kita bisa ngomong begitu. Ini saya mau cerita pernah kejadian dalam rumah tangga kami. Ketika anak saya masih kecil, kita suka ajak mesbah doa. Mereka mau. Mereka nyanyi, mereka mau dengar firman, mereka mau berdoa. Tapi ketika anak-anak saya lupa ya itu mereka kelas berapa. Kalau saya nggak salah SMA. SMA apa udah kuliah ya, saya lupa deh. Pokoknya ketika mereka sudah mulai dewasa, ya mulai bisa menilai ini dan itu. Itu ada waktu di mana kalau kami ajak mesbah doa. Waktu kan suami saya pegang gitar. Begitu saya bilang, "Pak, ambil gitar." Anak saya langsung bilang gini, "Udah enggak usah pakai nyanyi, enggak usah pakai penyembahan. Langsung aja, papa mau apa, papa ngomong langsung." Sekali begitu, entar 2 kali, begitu lagi. 3 kali, begitu lagi. Itu berjalan saya kira mungkin beberapa tahun. Saya sampai aduh kenapa ya?
Kan dulu mau, kenapa sekarang enggak? Enggak usah, enggak. Mereka bilang gitu. Sampai akhirnya saya paham, hati mereka luka. Ada perkataan-perkataan yang melukai hati mereka. Dan itu belum dibereskan. Sehingga kalau dulu mau buka firman begitu, ambil Alkitab mau dibuka, udah enggak usah. Ini papa manggil kita buat apa? Ngomong aja langsung. Habis ngomong udah kita mau pergi. Saya mau ke kamar, mau ngerjain apa gitu saudara. Itu terjadi beberapa tahun. Sampai akhirnya kami menyadari ini mesti diberesin. Akhirnya kita beresin. Kita tanya kenapa ada mereka mau cerita. Lalu kita minta maaf. Maafin ya, maafin papa, maafin mama. Dulu begini, dulu begini. Dah. Kemudian diajak lagi, masih belum mau saudara. Lalu ketika kami sadar lagi ada hal-hal lagi di hati mereka yang mereka luka, kita minta maaf lagi. Sampai satu kali suami saya bilang, lah kan papa udah minta maaf kemarin, kok masih begitu lagi? Ya udah saya bilang minta maaf lagi, minta maaf lagi. Ih orang udah gak apa-apa, saya bilang gak rugi minta maaf lebih juga. Kan gak pakai bayar, ini mau buat hati anak-anak kita. Minta maaf lagi, minta maaf lagi. Sampai akhirnya hati anak saya sudah dipulihkan, terhiburkan. Ya, sekarang saudara, ya ini sudah berapa lama? Kalau kami ajak, yuk kita mesbah doa, kita menyanyi kepada Tuhan. Mau? Sekarang kami menyanyi lagi. Buka ayat, mau. Sharing, berbagi hidup. Terus didoakan, mau. Sekarang sudah berjalan lagi. Tapi memang ada masa tidak mau mereka. Karena ada luka di hati. Saudara, kalau tadi kita baca firman Tuhan. Jangan bapak-bapak, jangan sampai anakmu marah kepadamu. Tapi engkau harus mengajar mereka dengan ajaran Tuhan. Dengan nasihat Tuhan. Kita bisa mengajar firman Tuhan, memperkatakan ajaran Tuhan, mengingatkan nasihat Tuhan. Hanya jika hati anak-anak kita sudah pulih. Amin. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan di Yakub kita sudah pernah baca, saling mengaku dosalah kamu dan saling mendoakan, maka kamu pulih, kamu sembuh. Sekarang kami kalau berdoa saling mendoakan, gantian. Kadang papa mendoakan anak yang besar doain adiknya, adiknya doain saya doain suami. Kadang gantian, diputer-puter, semua oke, enggak ada lagi penolakan. Dulu ada yang mereka enggak mau doain, enggak mau, kamu aja, saya doain ini, kamu doain itu. Ada dulu. Tapi setelah pulih semuanya, semua mau. Dan disitulah saya merasakan inilah komunikasi yang Tuhan mau. Sehingga anak-anak saya ketika ada problem-problem yang sulit, mereka mau cerita sekarang. Mau terbuka sekarang. Dan kita orang tua bisa mendoakan, menasehatinya. Itulah kebenaran yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Lalu saudara, lagi ya berikutnya ya. Nomor 4, yuk. Hargai pendapat anak, hargai pendapat orang tua. Anak-anak sekarang katanya lebih pintar, wawasannya lebih luas daripada orang tua. Ya. Lalu orang tua tapi juga punya kebagusan, orang tua lebih pengalaman. Jadi kalau lihat bagus ya masing-masing ada bagusnya. Mau lihat jeleknya ya juga bisa. Ya, yang punya pengalaman dibilang kolot. Yang anak muda dibilang kamu punya wawasan tapi kamu mentah. Ya kalau cuma dilihat bagus jeleknya semua juga punya. Tetapi Tuhan mengajar kita, kita harus belajar menghargai pendapat anak atau pendapat orang tua. Setiap anak atau orang tua memiliki pemikiran sudut pandang yang unik. Dengarkan dan hargai pendapat mereka meskipun berbeda dengan pandangan orang tua atau dengan pandangan anak. Sekalipun pandangannya perlu dikoreksi. Tapi di awal hargai dulu. Jangan baru berpendapat udah diketawain. Baru berpendapat udah diomelin. Sehingga anak kita tidak mau bicara terus terang.
Tapi kalau kita hargai, mereka mau terus terang bicara apa adanya. Amin, saudaraku. Lalu berikutnya lagi. Yuk, kelima ya. Ini bagian terakhir dari membangun komunikasi orang tua dan anak. Sekarang ini era digital. Banyak anak lebih sering interaksi melalui gadget daripada berbicara langsung. Orang tua bisa memanfaatkan teknologi ya untuk kita membangun komunikasi lebih dalam lagi. Tetapi yang penting adalah gadget atau semua alat komunikasi itu bukanlah yang utama. Itu bukan istilahnya, bukan pengganti. Itu pelengkap. Seperti saya dengan anak yang pertama, 2 minggu sekali dia pulang. Kalau dia pulang saya waktuin, beri waktu untuk bisa bersama-sama dengan dia. Tapi kalau dia sedang di sana, kita pakai video call atau WA. Nah itulah yang disebut teknologi itu untuk pelengkap, melengkapi, menambahi. Tapi jangan jadi pengganti. Pernah anak saya bilang, nggak pulang amah. Loh kenapa nggak pulang, kita nggak bisa ngobrol? Kan bisa ngobrol mah nanti kita bisa WA atau video call. Saya ingetin, Cak saya bilang ingat ya, video call itu cuman menambah, menolong, melengkapi. Tapi bukan itu yang paling penting untuk kita berkomunikasi. Amin saudara-saudara, ada di sini komunikasi di rumah. Rumahnya sama, beda kamar, komunikasinya pakai WA. Anak ke orang tua WA, orang tua ke anak jawab pakai WA. Saya bilang, nggak bisa begini nih, nggak boleh begini. Panggil anak kita ke kamar, dia anak-anak suruh ke kamar, ngobrol di kamar. Itu yang benar. Jadi alat komunikasi hanyalah pelengkap saja. Tidak boleh menggantikan komunikasi yang sesungguhnya, yaitu bicara bersama-sama. Karena lain ya, ada kontak mata, ya, ada perhatian, ada kehangatan di sana. Oke, berikutnya. Satu lagi saudara, tidak instan tapi hasil proses yang panjang. Komunikasi yang baik yang sehat adalah antara orang tua dan anak, bukanlah sesuatu yang instan. Kita kasih waktu sehari, habis itu udah bagus tuh tadi kita komunikasi, habis itu lama dibiarkan lagi tidak ada komunikasi, bukan begitu saudaraku. Ya, tetapi adalah hasil dari proses panjang, harus penuh kesabaran, empati, dan konsistensi. Dengan mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa yang positif, menghargai pendapat anak, serta meluangkan waktu berkualitas, hubungan orang tua dan anak akan semakin erat. Dan anak atau orang tua kita ya yang sudah lansia, mereka akan memiliki mental yang sehat. Ya, tentu terpengaruh kepada kehidupan rohani dia, ya, kepada pergaulan sosial mereka. Semua pengaruhnya banyak. Nah inilah yang firman Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Haleluya, amin. Yuk tim PW maju ke depan.